Yap, itulah video di awal tadi di mana terlihat Ridwan Kamil berjalan santai dengan timnya dan tidak ada warga sekitar yang peduli terhadap beliau, dan mungkin Ridwan Kamil ini tidak ada yang mengenali di daerah tersebut. Sangat memalukan, lucu tapi sangat sedih menyaksikan seorang calon gubernur yang dicuekin oleh warga DKJ. Nah, tidak hanya itu, Mimin juga akan menyajikan di mana tohokan demi tohokan yang didapatkan Ridwan Kamil dari para netizen, karena janji Ridwan Kamil ini yang akan melipat gandakan bantuan untuk warga DKJ kalau misalnya beliau terpilih sebagai gubernur. Ini adalah janjinya, dan tentu apa yang menjadi janjinya Ridwan Kamil ini menuai respon yang begitu menohok dari netizen, dan juga program-programnya yang lain dianggap sebagai program yang absurd, dan Ridwan Kamil dianggap sebagai calon yang hanya bisa berhayal tanpa mampu merealisasikan. Itu kata netizen. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut dulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar para netizen ini. Halo guys, Halo. kita ke pilkada sebentar. Saya tertarik dengan statementnya Pak Ridwan Kamil yang ini nih. Yang katanya kalau misalnya dia menang, nanti rakyat Jakarta yang diuntungkan gitu. Bantuannya jadi double. Dari gubernur dan dari presiden. Karena gubernur dan presidennya satu koalisi. Ini maksudnya gimana nih? Ini maksudnya kalau misalnya gubernurnya dan presidennya nggak satu koalisi, ini bakal dicuekin gitu sama presiden. Lalu, ini semakin membuktikan bahwa ya seperti inilah masyarakat, pemerintah memandang rakyatnya, memandang masyarakatnya. Yang dibangun adalah mental pengemis, mental bantuan. Lalu kapan membangun kemandirian masyarakatnya itu kapan? Masyarakat kita ini butuh dibangun kemandiriannya, butuh diberdayakan. Jangan hanya dicekoki bantuan. Lagi pula kalau ngomongin soal bantuannya kayak gimana? Bantuan itu kan diambil dari pajak rakyat juga. Kita yang menggaji mereka, kita yang membayar pajak. Jadi kenapa seolah-olah kok bantuan itu diberikan secara pribadi dari gubernur dan presiden? Lagi pula saat ini kalau kita ngomongin pemerintah pusat nih, pemerintah pusat jangankan memikirkan bantuan ya. Sekarang dengan APBN yang seperti ini, dengan hutang yang menggila, bahkan untuk merealisasikan programnya sendiri saja kita harus berhutang lagi hanya untuk makan gratis. Bantuan seperti apa yang kita harapkan? Yang terjadi malah justru sebaliknya. Bukan bantuannya yang double, tapi proyek mangkraknya yang double. Dari presiden dan juga dari gubernur nantinya. Ya, kita semakin jelas melihat bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini masih sangat jauh dari teknokrasi. Sangat jauh dari merit system. Karena pernyataan Ridwan Kamil ini semakin menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita ini yang berlaku adalah ini tadi, satu kubu atau tidak, suka atau tidak, yang artinya nepotisme. Seharusnya keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi yang satu koalisi saja. Salam. Dukungan Pak Jokowi, dukungan Pak Prabowo hari ini sudah jelas. Panik ya, Bang Emil, Kang Emil, panik ya. Jadi yang sebenarnya bertanding itu Kang Emil, Pak Jokowi atau Pak Prabowo sih? Kenapa selalu bawa-bawa nama Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Nggak pede, Ya, cemen mainnya. Kabar baik hari ini, mobil curhat sudah ada prototipe-nya. Jadi lagi, ada bilik curhat, dinding teriak, dan game injak masalah. Nice. Bagus. Nah ini kayaknya injak masalah ya. Polusi udara, macet, sembako mahal. Nice. Emang masalah tuh harus diinjek guys. Gitu. Jadi ya, good job. Aduh pusing gua. Katanya kalau mau pukul-pukul nanti juga difasilitasi. Betul, memang kebutuhan orang-orang Jakarta saat ini untuk memukul ya. Jadi ya, alhamdulillah lah kalau ada yang memfasilitasi.
Oh ini versi kecil guys, ternyata gitu. Nantinya ada 3 versi. Nah ini kayaknya teriak deh. Jadi kalau buat teman-teman yang mau neriak, boleh. Sistemnya janjian via apps, mobil terparkir di sejumlah titik. Gokil memang. Mudah-mudahan nggak parkir di sembarang tempat ya. Takutnya macet aja, karena nanti didatangin sama banyak orang. Jatuhnya ya atasi masalah dengan masalah. Nah, gimana teman-teman? Coba. Kang Emil ini emang gebrakannya Coba nggak main-main. Setiap minggu Semoga ada aja berarti gebrakan di barunya. prototype ya, seperti Sekarang nih Kang yang Emil lalu. pengen naruh alat gym di pinggir jalan. Jadi sembari nunggu TJ tuh kita nge-gym dulu biar keringetan mantap. Alat Cuman gym. hati-hati tuh. Taruh alat gym di pinggir jalan takutnya besinya diambil orang. Tapi aneh kasih saran nih kalau pengen imajinasi langsung aja yang paling gelo. Jangan nanggung-nanggung. Kalau nyari keringet jangan sekedar alat gym. Lu taruh tuh alat sauna kayak begini di pinggir jalan. Biar makin ngocor tuh keringet. Kang Emil, the best. The best. Kadang burn out, overwhelmed, kadang-kadang ada panic attack. Panic attack. Kang Emil, jangan nyaranin kita buat curhat di aplikasi dan juga mobil curhat. Kenapa? Ya orang Kang Emil aja curhatnya ke Solo, ketemu Jokowi. Aduh sama Jokowi, ini kok elektabilitas stagnan ya. Punya wakil malah blunder total. Lebih parah bahkan dibanding Ahok sebetulnya. Survei juga kalah sama Pramrano. Ada sih survei yang menang. Tapi nggak valid, sampai disangsi sama Persepi. 5 tahun terakhir gue jarang banget loh lihat Kang Emil tuh insecurean gitu loh. Tapi sekarang kayaknya insecure banget. Dikit-dikit bawa-bawa nama Prabowo, dikit-dikit bawa-bawa nama Jokowi. Nyari dekengan. Kenapa Kang? Insecure ya? Nggak diterima sama warga Jakarta. Dan ngapain juga sih Kang Emil tuh pakai bawa-bawa pilkada 5 tahun lalu? Ini nih bisa bikin pendukung Anies garis keras dan pendukung Ahok garis keras berjabat dan bersalaman tangan ini namanya. Ya kenapa? Walaupun pilkada 5 tahun lalu itu panas banget, tapi kita disuguhkan gagasan yang luar biasa. Betul. Kita disuguhkan 2 all-star gitu ya. Anies dan juga Ahok. Big match. Kalau sekarang Kang Emil, kenapa harus bobo yang dulu? Apakah insecure dengan yang sekarang? Gimana Kang Emil gak insecure? Kita ini udah capek disuguhkan pemimpin yang imajinasi tanpa aksi. Disneyland Cikarang lah, LRT Bandung lah, teras Cihampelas lah, Kalimalang KSEO lah. Udah capek Kang, kita cuman berimajinasi doang. Mungkin Kang Emil bisa mulai berimajinasi diterima oleh Jackmania dulu aja itu. Jadi udah tepat kalau Kang Emil adalah pasien pertamanya mobil curhat. Apalagi setelah Kang Emil didukung oleh Projo yang sekarang ketumnya terlibat judi online. Ayo blunder lagi kan, butuh curhat lagi ini namanya. Halo Pak Jokowi, kalau mau jadi juru kampanye red cardnya berapa ya? Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira cukup menusuk untuk Ridwan Kamil dan juga para pengikut-pengikutnya, dan cukup menghibur buat kita semua yang masih berpikir normal, yang tidak pernah menginginkan calon-calon dari Mulyono maupun Prabowo yang kita anggap sebagai orang yang merusak demokrasi, memporak-porandakan konstitusi untuk sebuah kemenangannya, dan semua itu tentu wajib untuk kita tolak. Nah sahabat-sahabat, semoga apa yang saya hari ini bisa bermanfaat dan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.